wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Henilda, CGP Angkatan 8 Kabupaten Donggala dari SMP Negeri 3 Sirenja. Kali ini saya bersama dengan Ibu Dewi Susanti. Beliau merupakan guru PKN di SMP Negeri 3 Sirenja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Ya, alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya, baik. Ya, adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya, baik. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya rencanakan untuk di materi ini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara logis dan sistematis. Kemudian untuk keterampilannya itu menyusun laporan telaah tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis dan menarik. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Iya. Untuk pengetahuannya, seperti yang saya sudah bacakan tadi, ada yaitu menelaah makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tahun dengan cermat. Kemudian melalui menyusun laporan-laporan, kemudian menyajikan hasil laporan tersebut. Oh ya, berarti area pengembangan yang Ibu capai ada aspek pengetahuan, ada juga aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok siswa yang sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa tersebut. Kemudian model yang akan saya pakai yaitu metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian model yang saya akan gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, terima kasih Ibu. Berarti nantinya Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian metodenya problem based learning, dan modelnya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Ya, ada beberapa media yang akan saya gunakan. Yang pertama PowerPoint, kemudian LKPD tentunya, dan laptop. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan juga jam keberapa? Ya, kebetulan jadwal saya di kelas 8A hari Selasa di jam pertama. Ya, baik. Berarti di hari Selasa pada kelas 8A di jam pertama, saya akan berkunjung ke kelas Ibu, akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Ya. Setelah Ibu melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan nanti. Ya, misalnya menyediakan medianya
juga mempersiapkan tentunya bahan-bahan yang akan saya pakai di kelas. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa di kegiatan observasi kelas pada hari Selasa di kelas 8A jam pertama. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Siap mengikuti pelajaran? Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu-satu. Ya, Ibu absen dulu ya. Adrian. Ahmad Hidayat. Andre. Andre Razan. Ririn. Fahmi. Arif. Semua ya. Alhamdulillah. Hari ini semua kalian bisa hadir mengikuti pembelajaran kita untuk pertemuan keempat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ke depan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan silakan ada mari kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Bandung supaya kita lebih semangat lagi. Ya, bisa? Ya, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu. Tentang apa yang ingat apa yang kita bahas pertemuan kemarin? Ya, silakan Maria. Apa yang paling ingat makna dari pembukaan undang-undang dasar? Ya, silakan Jessica. Dari kedudukan pembukaan undang-undang dasar. Ya, siapa yang tahu tujuan negara ditulis pada alinea berapa? Ya, angkat tangan. Siapa yang tahu? Alinea kan? Iya. Jadi tujuan negara itu dicantumkan pada alinea keempat. Siapa yang tahu tujuan negara? Apa tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat itu? Bisa ya, silakan coba. Melindungi dua, mewujudkan kesejahteraan umum. Kemudian juga untuk bisa ya mengikuti tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar alinea keempat. Ya, satu, melalui tayangan PowerPoint video yang dapat dilakukan diskusi kelas siswa dan guru. Juga dapat berjalan PJBL, yaitu model pembelajaran project based learning. Artinya nanti setelah kalian diskusi, kemudian kita membuat suatu proyek dan hasil dari proyek itu nanti bisa kita presentasikan, kemudian boleh kita pakai untuk langsung kita. Ya, kemudian yang mana undang-undang yang diterapkan di Indonesia itu? Bagaimana itu urutannya? Ya, di sini bisa lihat.
Yang pertama, kalian bisa baca. Yang pertama, apa? Bisa baca. Yang kelihatan di depan. Iya, kemudian kata urutannya. Kemudian tahap MPR. Pertama, kata urutan perundang-undangan. Iya, kemudian undang-undang dasar. Di mana undang-undang dasar itu sebelum amandemen dia terbagi tiga, yaitu pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Penerapannya di sini undang-undang dasarnya. Ya, untuk peraturan yang dibawa itu sebelum kita bahas, yang kita mau bahas tentang penerapannya itu undang-undang dasar. Di mana berada di amandemen dia sudah menjadi batang tubuh dan pembukaan dan batang tubuh. Di mana batang tubuhnya bisa jelaskan saja. Sekarang coba lihat gambar ini lagi. Pertanyaan atau kalau pertanyaan yang mendasar dari gambar yang sudah kalian lihat. Ya, silakan kalian bentuk kelompoknya untuk membahas gambar yang ada di depan supaya kamu kelompok seperti kelompok yang kemarin ya, kelompok yang sudah terbentuk kemarin, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Bisa? Ya, silakan bentuk kelompoknya, kemudian semakin cari pertanyaan yang terdapat dari gambar yang ada di depan. pilih satu untuk kita buatkan menjadi selokan
untuk di kelas kita, bisa? Ya, sekarang kita dulu semua alatnya. Ya, sekarang kamu lakukan kelompok dasar. Kemudian kelompok 2, apa akibat bagi warga negara apabila tidak ada undang dasar. Untuk kelompok 3, mengapa sebagai generasi muda harus mempertahankan undang dasar. Bisa lihat? Ya, untuk kelompok 4, ada pernyataan peraturan perundang-undangan dapat memberikan rasa keadilan seperti yang digambar. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Itu yang dicari kelompok 4. Boleh? Ya, nanti sebentar kita tuangkan ke dalam dasar itu, kita pilih salah satunya untuk kita jadikan poster atau slogan untuk kelas kita ya. Nah, dari pertanyaan yang dasar dan keempat tadi nanti kita pilih pertanyaannya. Boleh? Sebelum slogan kemarin kita sudah buat masalah-masalah yang kita angkat. Ada 4 kemarin dan sudah dibagikan ke kelompok-kelompok masing-masing. Jadi untuk hari ini kita sepakati dulu. Poster yang kita buat itu dikasih jangka waktu berapa hari. Pekerjaan yang kemarin tentang bagan dari 4 pertanyaan yang mendasar kalian ambil, kita buatkan bagannya. Kalian buat, kalian presentasikan kenapa kalian ambil pertanyaan yang mendasar itu, kemudian bagannya. Dari bagan itu tadi baru kita buatkan poster. Kita masih melanjutkan pertemuan kemarin, kita membuat bagan dulu dari pertanyaan yang mendasar yang sudah kalian ambil kemarin, ya. Ya, boleh kita, ya silakan buat lebih sederhana lagi karena sudah ada deskripsi dari pertanyaan yang mendasar yang kalian sudah pilih. Bisa? Ya, nanti dari 4 pertanyaan yang mendasar itu kita jadikan 1 slogan atau 2 slogan untuk kelasnya kita. Bisa? Bisa, Nana? Kalian cari referensinya di buku atau di Google. Bisa? Ya, silakan keluarkan kembali peralatannya yang kemarin. Negara tanpa undang-undang, tingkat kriminalnya tinggi, kemudian angka kemiskinannya tinggi, iya kan? Pokoknya buat bahasa sesederhana mungkin kalau di bagan itu.
bahasanya harus sederhana supaya bisa kita dari bagan yang sudah dibuat nanti bisa kita bikinkan slogan. Misalnya apa slogannya? Silakan kelompok 2 memperkenalkan bagan. Ya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1, boleh. Kelompok 1, maaf. Kelompok 2 yang mendahului tadi ya. Iya, kelompok Alinea. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Pemerintah maupun masyarakat secara aman dan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Iya. Masyarakat sejahtera, masyarakat maju menciptakan kehidupan yang tertib. Aman, Iya. dalam masyarakat. Iya, tepuk tangan dari kelompok 2 dan 1 tadi. Kenapa Ibu bilang 2? Karena dulu 2 yang duluan maju. Iya, dari tentunya kalian sudah bisa lihat bagan yang mereka buat. Bagaimana negara dengan undang-undang dan negara tanpa undang-undang. Bagaimana negara yang menerapkan undang-undang dan bagaimana negara yang tidak, penerapan undang-undangnya belum bagus. Ya, sudah bisa kalian simpulkan dengan melihat bagan di atas. Kenapa kita buat bagan? Karena kita nanti buat slogan. Dari slogan itu dari bagan ini kita akan membuat slogan. Jadi, iya, Ibu rasa apa yang dipaparkan atau dijelaskan temanmu tadi bisa jelas ya? Bagaimana negara yang dengan undang-undang tentunya negaranya akan lebih cepat maju. Kehidupan masyarakatnya akan sejahtera. Iya, dibandingkan dengan undang-undang yang negara yang penerapan undang-undangnya belum sempurna atau negara tanpa undang-undang. Ya, otomatis kehidupan masyarakatnya bisa dilihat ya dengan gambar ini. Ya, negaranya tidak maju. Ya, bisa dikategorikan negara miskin. Kemudian kehidupannya masyarakatnya ya
otomatis kriminal akan tinggi, kemudian kehidupan masyarakatnya akan miskin, ya, atau tidak sejahtera. Ya, karena waktu yang tidak memungkinkan kita melanjutkan presentasi hari ini, jadi pertemuan kita lanjut membuat slogan. Ada 2 lagi kelompok yang akan presentasi. Sebelum kita membuat slogan, kita sudah presentasi 2 orang di pertemuan kemarin. Sekarang kita melanjutkan ke presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 silakan presentasi tentang pertanyaan yang mendasar yang sudah mereka pilih. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Tauliah dan bersama teman saya Silvani. Kami dari kelompok mendasar memperkenalkan hasil bagai dari kelompok kami. Pertanyaan mendasar yang kami pilih adalah, mengapa sebagai generasi muda kita harus mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945? Sebagai generasi penerus bangsa harus lebih memahami dan mampu mewujudkan cita-cita moral rakyat Indonesia, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian negara, yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia pintar, Indonesia sejahtera, dan Indonesia maju. Saya persilakan Bapak Silvani untuk membaca isi. Ya, jadi bisa dilihat ya dari pertanyaan mendasar yang mereka sudah deskripsikan tadi, ini bagannya, skemanya. Ya, silakan. Generasi yang menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia cerdas, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia berkedaulatan sosial. Oh iya. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dengan bagan yang mereka sudah buat. Selanjutnya silakan kelompok 4, kelompok proklamasi, silakan juga dia tampilkan bagan dari, silakan kelompok 4, bagan yang sudah mereka buat. Nama saya Mesabila dan teman saya Sia. Kami dari kelompok 4 proklamasi. Kami mengangkat pertanyaan yang mendasar tersebut karena menurut kami perundang-undang yang diterapkan di negara kita besar masih ada unsur keberpihakan pada golongan atau kepada pihak tertentu. Kenapa kami katakan demikian? Karena masih banyak peraturan yang apabila dilanggar masyarakat biasa, sanksinya pasti tegas, tapi apabila pada dilakukan oleh orang yang berkuasa atau yang berduit, pasti sanksi yang diberikan masih belum tegas. Banyak contoh kasus yang kita tonton di televisi atau kita lihat di internet tentang keberpihakan dari sanksi yang dibuat. Iya, boleh tempel bagannya.
menerapkan perundang-undang adil. Ah. Masyarakat merasa aman, nyaman, negara aman, damai, sentosa, negara makmur dan sejahtera. Oh, Pemerintah menerapkan perundang-undang secara menurut dan konsekuen. oke, sudah bisa lihat bagannya dari kelompok 4? Iya, dari bagan ini nanti kita buat poster. Ya, silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya, menarik ya dari bagan-bagan yang kalian sudah buat. Makanya kenapa Ibu bilang tadi dari pertanyaan yang mendasar yang kalian sudah pilih, alangkah lebih sederhananya lagi kalau dia dibuat ke bagan supaya nanti kita membuat poster, bahasa yang akan kita pasang di poster atau slogan itu lebih sederhana seperti bagan yang sudah dibuat ini. Ya, dari pertemuan kemarin sudah ada kelompok 1, 2 dan hari ini ada kelompok 3 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dan presentasikan bagan yang mereka buat. Iya. Dari 4 pertanyaan yang mendasar kemarin, kira-kira apa pertanyaan yang kita akan mau buat, tema apa yang mau kita buatkan posternya dari 4 yang sudah kalian pilih ini? Iya, boleh silakan diskusi dulu, diskusi dengan teman-temannya. Nanti setelah kamu diskusi baru kamu pilih yang mana dari 4 bagan tema ini, yang mana tema yang kita mau angkat kita jadikan poster. Silakan diskusilah dulu, baru nanti perwakilan kelompoknya berdiskusi kembali. Kemudian nanti satu orang yang memberikannya mengajukan pertanyaan apa yang mereka ambil, kemudian kenapa, apa alasannya pertanyaan itu diambil. Ya, silakan dari rembuk kelompok, kemudian nanti wakil-wakilnya silakan bergabung lagi di sini, mungkin di kelompok 1 saja menentukan satu tema dari bagan yang sudah ada ini yang mau dijadikan poster. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari. Saya mewakili teman-teman dari diskusi 4 kelompok. Kami mengambil pertanyaan ini. Mengapa sebagai generasi muda harus mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945? Alasan kami memilih pertanyaan ini karena sebagai generasi penerus kami bertanggung jawab. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Alasan yang bagus sekali yang dikemukakan oleh Ririn tadi, bahwa sebagai generasi muda merupakan tanggung jawab. Iya, merupakan tanggung jawab kalian untuk mempertahankan dan selalu menjaga Undang-Undang Dasar. Ya, salut Ibu dengan apa yang sudah kalian buat. Ya, silakan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 dibuat dulu dari tema tadi, dibuat lagi bagi 2 kelompok supaya kita bisa buat 2 ya. Ya, silakan. Perwakilan saja ya menempelkan posternya. Setelah itu baru nanti kita tempel di kelas sebagai semboyan atau slogan kelasnya. Iya, silakan perwakilannya 2 orang saja.
silakan tempel di sini. Tempel di depan. Dari pertanyaan yang mendasar yang kalian sudah buat, bagan seperti ini, ya, dijadikan bagan dulu dia supaya bahasanya lebih sederhana. Karena proyek yang kita buat adalah slogan atau poster. Jadi dari bagan yang kalian sudah buat, kita jadikan poster. Slogan yang pertama yaitu mari menuju Indonesia sejahtera dan makmur. Jaga Undang-Undang Dasar 1945, jaga Pancasila, jaga NKRI. Sepakat untuk isinya seperti ini, konsepnya seperti ini. Berarti kita sepakat sama-sama menjaga Indonesia cerdas, Indonesia berkeadilan sosial, Indonesia sejahtera, dan Indonesia maju. Sepakat? Silakan ambil kertas selembarnya, kemudian dia tuliskan nama dan kelasnya. Silakan. Ya, berhubung waktu kita sudah berakhir, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, silakan. Tata urutan Undang-Undang Dasar 1945, Staf MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Dasar atau Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden. Terima kasih Ririn. Siapa lagi? Iya, silakan Zul Husna. Kesimpulan pelajaran kita 3 kali pertemuan ini. Sebagai generasi penerus memahami dan Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Alif akan memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Silakan Alif. Sebelum kita menutup mata pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henilda, CGP Angkatan 8 Kabupaten Donggala dari SMP Negeri 3 Sirenja. Pada percakapan pasca observasi, saya bersama Ibu Dewi Susanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Nur Latifah sebagai pengajar praktik pada CGP Angkatan 8 Kabupaten Donggala. Assalamualaikum Ibu Nur Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu Dewi? Alhamdulillah baik.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Ya, awalnya sih mungkin memang deg-degan juga, tapi ya sebagai guru akhirnya berjalannya waktu, proses belajar ya lebih bagus. Ya, berarti alhamdulillah proses sudah berjalan lebih baik. Bisa diceritakan kembali ya Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan dalam kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Ya, tentunya sebelum mulai pelajaran ya otomatis kita menyiapkan dulu perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya ada dua aspek sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Ada dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri yang ya saya kembangkan yaitu kemampuan siswa mendeskripsikan makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk keterampilannya yang saya kembangkan kemampuan siswa menyusun makalah sederhana atau telaah tentang makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Ya, baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Iya, alhamdulillah menurut saya baik, namun memang dalam proses pembelajaran tentulah ada kendala dan kekurangan yang saya hadapi di dalam kelas. Ya, baik. Berarti sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, kekurangan atau apa mungkin yang menjadi kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Iya, kendala yang saya hadapi misalnya antusias atau motivasi belajar dari sebagian siswa. Apalagi kalau belajar kelompok, ada sebagian siswa di kelompok itu kurang antusias dalam proses pembelajaran, dalam proses mereka belajar, apalagi di kelompok misalnya. Oh, seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mengapa mereka kurang aktif atau kurang antusias sehingga tidak terlibat dalam diskusi kelompok? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok karena jumlahnya terlalu banyak sehingga saya tidak dalam pembagian kelompok itu tidak merata sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ya, saya rasa mungkin seperti itu. Ya, baik. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu bisa aktif sepenuhnya untuk mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran itu betul-betul lebih berpihak pada semua murid? Ya, semestinya saya sebelum saya mulai pembelajaran bagi kelompok, saya observasi dulu misalnya dengan dengan bertanya jawab ringan, misalnya tentang hobi dari masing-masing siswa, sehingga saya dalam pembentukan kelompok nanti ke depannya saya bisa mengkelompokkan atau mengkelompokkan misalnya siswa yang gaya belajar virtual atau visual, kemudian siswa yang gaya belajar auditori dan siswa yang bergaya belajar kinestetik. Dengan seperti itu ya, sehingga nanti pembagian kelompoknya bisa merata dengan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Seperti itu. Ya. Saya sependapat dengan Ibu, berarti ini sudah termasuk rencana ke depannya pada saat proses pembelajaran nantinya. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan. Semangat Ibu Dewi. Lalu apakah ada komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya. Saya tetap berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa supaya antusias atau bisa membangun kreativitas siswa tersebut dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, saya sangat mendukung rencana Ibu ke depannya. Semoga semua yang Ibu rencanakan dapat terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin
saya belum bisa menentukan waktunya, tapi insya Allah saya melakukan dalam waktu dekat ini. Ya, baik, luar biasa Ibu Dewi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi yang telah dilakukan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu ya, sangat bagus proses coachingnya yang dilakukan oleh Ibu calon guru penggerak saya, Ibu Henilda, terhadap observasi yang sudah dilakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, ini kan sesi coaching begitu. Jadi untuk alur pimpanya ya itu sudah kelihatan ya, mulai dari menyampaikan mulai dari menyampaikan tujuan tadi ya, identifikasi ya, nah itu sudah kelihatan sampai bagaimana seorang coach itu menggali potensinya si coachee begitu, sampai dia menemukan solusi dari permasalahan begitu. Nah tadi yang saya jadi kriteria penilaian itu mengenai coaching ya, itu sudah bisa didapat dari coaching yang sudah dilakukan tadi seperti itu. Nah kemudian yang saya tadi sudah ada solusi, kemudian solusinya itu adalah kita gali. Jadi kita tidak memberikan pengarahan, tidak memberikan solusi, tetapi kita menggali potensinya si coachee. Nah seperti tadi jawabannya Ibu coachee bahwa solusinya adalah bagaimana, yaitu melakukan diagnosis di awal begitu, melakukan pemetaan kan berdasarkan minat dan bakatnya anak-anak masing-masing seperti itu. Nah kemudian yang bagusnya lagi ada penguatan dari si coaching begitu. Nah penguatan dari si coaching apapun permasalahannya itu kan ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang coach begitu. Nah Ibu tadi bagus sekali, bahkan di situ ada penguatan. Bagus Ibu, ada penguatannya ya yang diberikan oleh si coach. Kemudian dia menanyakan kapan waktunya itu begitu. Nah satu hal lagi tadi boleh juga nanti besok-besok ditanyakan siapa kira-kira yang Ibu ajak begitu. Untuk mendukung Ibu punya program tadi itu Ibu mau ajak siapa begitu maksud saya. Nah tadi sudah kelihatan itu begitu, seperti itu alur coachingnya. Jadi permasalahan itu diceritakan oleh si coachee, kita hanya memfasilitasi, kemudian si coachee sendiri nanti akan menemukan begitu. Nah ada kan juga yang kemarin opsi trilema ya, opsi trilema itu kan yang ada juga solusi-solusi yang didapatkan dari tiba-tiba, yang tadinya kita tidak terpikirkan itu, tiba-tiba kita rasa kita sudah tahu, oh rupanya begini, padahal itu jawaban bukan didapatkan dari orang lain, tapi melalui proses coaching itu kita sambil berpikir bahwa oh ini yang saya lakukan begitu. Lalu ucapan ketika ada permasalahan kita meng-coaching, jangan lupa juga si coachee-nya memberikan ucapan terima kasih kepada si coach. Kenapa? Karena dengan melakukan percakapan setidaknya yang kita punya keresahan tadi itu bisa mengurangi kita punya keresahan terhadap proses pembelajaran seperti itu. Nah proses coaching ini juga sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh guru ke teman sejawat ya, bisa juga kita lakukan ke siswa juga yang punya permasalahan seperti itu. Jadi sehingga kita tidak menjudge siswa begitu dalam melakukan kesalahan. Nah sedikit siapa tahu besok-besok juga nanti Bu Henilda bisa jadi jadi pelatih ya. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal memang yang tidak boleh dilakukan oleh si coach begitu. Misalnya dalam hal coaching ya, tidak boleh dilakukan itu adalah memotong pembicaraan coaching. Biarkan dia berbicara begitu. Kita jadi pendengar seperti itu. Kemudian kita tidak boleh memaksakan coaching memaksakan sesi coaching itu jika orang yang di coach itu tidak mau begitu ya. Yang bagusnya lagi kalau dia punya permasalahan, kita biasanya di sekolah itu mencari orang yang punya keresahan yang sama, permasalahan yang sama, saya mau curhat sama dia begitu. Jadi kalau misalnya kita tahu sudah alur-alur dalam coaching ya, insya Allah kedepannya itu akan lebih bagus lagi ya. Dan alhamdulillah saya senang. Kenapa? Karena ditemukan solusinya, ada solusi ya. Oke, selamat kepada
Ibu Henilda ya selaku guru penggeraknya luar biasa ya, SMP Negeri 3 Sirenja dan ada guru penggerak. Semoga sukses nanti sampai disandangnya nama guru penggerak di SMP Negeri 3 Sirenja ya. Nah, CGP-nya Ibu Henilda. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu atas umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai dilakukan, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Latifah, terima kasih kepada Ibu Dewi Susanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.